Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ricky Febri Rawan, BP 17230041 dari STI KBP Padang. Baiklah, pertemuan kali ini saya akan mencoba untuk mereview sebuah artikel lagi dengan tema pelaporan keberlanjutan perusahaan dan probabilitas perusahaan di Nigeria. Nah, sebelumnya masuk kepada materinya, yaitu keberlanjutan berkaitan dengan kelestarian ekologi alam dan keadilan dan kesehatan yang digunakan untuk hasil ekologi tersebut. Keberlanjutan adalah tingkat konsumsi dan aktivitas manusia yang berlanjut di masa mendatang, sehingga sistem yang menyediakan barang dan jasa kepada manusia tetap ada tanpa batas. Nah, legitimasi adalah persepsi atau asumsi umum bahwa tindakan suatu entitas diinginkan tepat atau sesuai dalam beberapa sistem, norma, nilai, kepercayaan, dan definisi yang dibangun secara sosial. Legitimasi adalah status yang bersumber dari keselarasan antara sistem nilai korporasi dan masyarakat. Kasus yang terdapat pada artikel ini yaitu aktivitas manusia yang terjadi saat ini dianggap oleh sebagai orang memiliki dampak yang merugikan pada masyarakat, ekologi, dan ekonomi yang akan dialami oleh generasi mendatang. Hal ini menunjukkan fakta bahwa konsumsi dan pembangunan manusia saat ini tidak berkelanjutan. Telah dikatakan bahwa masyarakat dan lingkungan tempat bisnis beroperasi berada pada jalur yang tidak berkelanjutan karena bumi sekarang dihadapkan pada tantangan serius dari perusahaan sosial dan lingkungan seperti pemanasan global, penipisan lapisan ozon, kemiskinan, kelaparan, penyakit, dan masalah sosial dan tantangan lingkungannya. Perdebatan tentang isu keberlanjutan telah berlangsung selama beberapa waktu sekarang. Dalam debat ini, perusahaan dan bisnis dianggap sebagai bidang keladinya. Misalnya, mengamati bahwa perusahaan terutama yang besar telah menjadi fokus utama perhatian dalam debat berkelanjutan, sementara Cooper berpendapat bahwa perusahaan dianggap bertanggung jawab atas banyak dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Objek yang terdapat pada artikel ini yaitu 34 perusahaan dari 9 sektor industri ekonomi di Nigeria. Teknik yang digunakan pada artikel ini yaitu kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Nah, hasil yang terdapat pada artikel ini yaitu studi kami juga mengungkapkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara pelaporan berkelanjutan dan laba per saham yang mengarah pada kesimpulan bahwa laba per saham tidak secara signifikan mempengaruhi pelaporan keberlanjutan perusahaan. Hasil ini tidak sejalan dengan temuan Makori dan Jagogo yang melaporkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara pelaporan lingkungan dan laba per saham. Makalah ini mengamati bahwa pelaporan berkelanjutan di Nigeria masih berkembang dan aspek berkelanjutan yang dicakup tidak komprehensif karena lebih banyak aspek sosial berkelanjutan yang diungkapkan oleh perusahaan-perusahaan daripada aspek lingkungan. Akhirnya, kami merekomendasikan bahwa pelaporan berkelanjutan yang sampai sekarang merupakan praktek sukarela di Nigeria menjadi wajib melalui undang-undang untuk mendorong lebih banyak pengungkapan kinerja berkelanjutan oleh entitas perusahaan. Rekomendasi ini berasal dari hubungan negatif yang dilaporkan antara pelaporan berkelanjutan dan probabilitas yang dapat menghalangi perusahaan untuk mengadopsi praktik dan pengungkapan keberlanjutan. Pemerintah harus memberikan kredit pajak dan insentif keuangan lainnya kepada organisasi perusahaan yang terlibat dalam praktek keberlanjutan sebagai cara untuk mendorong mereka. Nah, itulah hasil dari review saya pada kali ini. Kalau ada salah dan jangkal, saya minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.